Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Perang Korea. Perang Korea adalah perang persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Perang dingin ini tuh terjadi antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang ini dipicu oleh keinginan semenanjung Korea di bawah kekuasaannya. Nah, terus latar belakang terjadinya perang ini adalah pertama itu terbaginya Korea karena faktor berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimana hasil dari perjanjian itu dibagi dengan garis demarkasi pada 38 derajat lintang utara. Nah, terus selanjutnya adalah perbedaan ideologi antara Korea Utara yang menganut ideologi kapitalis dan dipimpin oleh Kim Il Sung, sedangkan Korea Selatan dipimpin oleh Syngman Man-rae. Nah, terus selanjutnya adalah perbedaan sistem pemerintahan yang dimana Korea Utara adalah negara otoriter dengan ekonomi terpusat, sedangkan Korea Selatan adalah demokrasi liberalis dengan ekonomi kapitalis. Nah, selanjutnya itu adalah kepentingan geopolitik. Kepentingan geopolitik yaitu Korea Utara ini didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, sedangkan Korea Selatan ini tuh didukung oleh Amerika Serikat. Nah, dua negara ini tuh mereka mempunyai ambisi untuk menyatukan kembali Korea di bawah sistem pemerintahannya masing-masing, sistem politiknya masing-masing. Nah, terus habis itu berikutnya adalah alur. Yang pertama itu invasi Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950. Korea Utara itu didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok menyerbu Korea Selatan dengan kekuatan militer yang besar. Serangan ini tuh berhasil membuat Korea Selatan terdesak dan akhirnya mundur hingga ke wilayah Pusan. Nah, selanjutnya itu adalah intervensi Amerika Serikat dan PBB. Intervensi Amerika Serikat dan sekutu PBB ini tuh mereka berdua itu khawatir dengan penyebaran komunisme. Akhirnya mereka memutuskan untuk membantu Korea Selatan melalui pasukan PBB yang dikirim untuk melawan agresi Korea Utara. Nah, selanjutnya itu adalah serangan PBB. Nah, Tiongkok ini yang tidak ingin batasannya terganggu oleh pasukan PBB akhirnya mengirimkan pasukan besar-besaran untuk membantu Korea Utara. Hal ini menyebabkan PBB itu kembali mundur. Selanjutnya ada Perang Stalamate. Setelah intervensi Tiongkok ini, perang ini tuh memasuki fase stalamate yang dimana kedua belah pihak ini tidak dapat saling mengalahkan. Pertempuran ini tuh sengit yang terjadi di sekitar garis demarkasi yang memisahkan antara kedua negara ini. Nah, selanjutnya itu adalah perundingan gencatan senjata. Setelah perundingan yang panjang dan rumit, akhirnya disepakati gencatan senjata tanpa adanya pihak yang keluar sebagai pemenang secara mutlak karena perang Stalamate tersebut. Nah, selanjutnya itu adalah pembentukan zona militerisasi. Jadi sebagai perjanjian dari gencatan senjata, zona delimiterisasi ini itu didirikan sepanjang garis demarkasi yang memisahkan Korea Utara dan Korea Selatan. Zona ini tuh menjadi simbol perpecahan negara. Nah, selanjutnya itu adalah fun fact berupa perang tersebut. Jadi tuh perang Korea ini tuh adalah perang dingin yang melibatkan banyak negara. Nah, terus habis itu selanjutnya itu juga meskipun setelah gencatan senjata sudah disepakati, secara teknis perang ini tuh belum berakhir karena belum ada perjanjian damai secara resmi yang ditanganinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tokoh yang berperan penting dalam Perang Korea. Yang pertama adalah Joseph Stalin. Joseph Stalin, ia adalah pemimpin Uni Soviet yang memiliki peran penting dalam Perang Korea, dan ia telah lama mendukung gerakan komunis di Korea dan ingin memperluas pengaruh Uni Soviet di wilayah tersebut. Nah, Joseph Stalin ini sangat mendukung Korea Utara, di mana ia memberikan dukungan militer termasuk dalam pasukan, persenjataan, dan juga pelatihan. Dan ia juga memberi dukungan ekonomi, termasuk bantuan ekonomi dan teknis, dan ia juga memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan Kim Il Sung, yaitu pemimpin Korea Utara, untuk melancarkan serangan
ke Korea Selatan. Dan ia juga memberi dukungan terhadap pasukan Cina yang ikut serta dalam Perang Korea. Nah, Joseph Stalin juga memiliki strategis dan juga tujuannya. Dengan itu, ia ingin memperluas pengaruh Uni Soviet di wilayah Asia Timur dan memperlemah pengaruh Amerika Serikat. Dan ia juga membentuk blok komunis di Asia Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Nah, dalam Perang Korea ini, saat Perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953, tetapi tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani. Dan Perang Korea ini memperkuat pembagian Korea menjadi dua negara yang berbeda, yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Dan Perang Korea ini memperkuat pengaruh Uni Soviet di wilayah Asia Timur, tapi juga memperlemah pengaruh Uni Soviet di wilayah lainnya. Nah, dalam keseluruhan ini, peran Joseph Stalin ini dalam Perang Korea pastinya sangat penting dan memiliki dampak signifikan terhadap sejarah Korea dan Asia Timur. Dan selanjutnya ada Kim Il Sung. Kim Il Sung ini adalah pemimpin Korea Utara. Kim Il Sung memiliki tujuan untuk reunifikasi semenanjung Korea di bawah pemerintahan komunis, dan ia percaya bahwa Korea Selatan adalah bagian dari Korea Utara dan harus dipersatukan kembali. Dan ia juga anti kapitalisme. Kim Il Sung memiliki pandangan anti kapitalisme yang sangat kuat dan berusaha untuk menghancurkan pengaruh kapitalisme di Korea, dan ia percaya bahwa kapitalisme adalah musuh utama rakyat Korea. Dan ia juga dalam kepemimpinan militer, Kim Il Sung memimpin invasi Korea Selatan pada 25 Juni 1950 yang menandai awal Perang Korea, dan pasukan Korea Utara dengan cepat menguasai sebagian besar wilayah Korea Selatan. Dan ia juga kerjasama dengan Cina dan Uni Soviet untuk mendapatkan dukungan militer dan ekonomi, dan Cina dan Uni Soviet juga menyediakan pasukan, persenjataan, dan juga bantuan ekonomi kepada Korea Utara. Dan ia juga memiliki strategi perang, di antaranya perang gerilya, di mana ia menggunakan strategi perang ini untuk melawan pasukan PBB dan Korea Selatan, dan pasukan Korea Utara menggunakan taktik perang gerilya seperti serangan mendadak, sabotase, dan juga penggunaan ranjau. Dan selanjutnya ia menggunakan penggunaan militer untuk menguasai wilayah dan menghancurkan Korea Selatan. Dan pasukan Korea Utara menggunakan persenjataan berat seperti tank dan artileri untuk menghancurkan pasukan PBB dan Korea Selatan. Nah, dampak ini juga ada dampaknya terhadap masyarakat, yaitu pertama ada kerusuhan sosial. Dan perang Korea ini menyebabkan kerusuhan sosial dan ekonomi di Korea Utara. Banyak warga sipil yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mencari perlindungan di tempat-tempat yang sama. Dan juga perang Korea ini juga menyebabkan banyaknya pengungsi dari Korea Utara ke Cina dan Uni Soviet, dan banyaknya juga Korea Utara yang terpaksa meninggalkan negara mereka sendiri dan mencari perlindungan di negara-negara lain. Dan Kim Il Sung juga dikenal memiliki kekerasan terhadap oposisi politik, dan banyak lawan politik Kim Il Sung yang ditangkap, disiksa hingga sampai dibunuh. Dan ia juga dikenal memiliki kultus kepribadian yang sangat kuat. Ia dipuji sebagai pemimpin yang bijak dan kuat, dan banyak warga Korea Utara yang percaya bahwa ia memiliki kekuatan supernatural. Ia juga memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Korea Utara setelah perang. Ia memimpin pembangunan industri berat dan pertanian yang membantu meningkatkan ekonomi Korea Utara. Dan ia juga memiliki peran penting dalam pembentukan identitas nasional Korea, dan ia mempromosikan ideologi Juche yang menekankan kemandirian dan swadaya Korea Utara. Selanjutnya, Syngman Rhee itu adalah peran penting juga dalam Perang Korea. Ia adalah presiden pertama Korea Selatan yang menjabat dari tahun 1948 hingga 1960. Ia adalah seorang nasionalis Korea yang telah lama berjuang untuk kemerdekaan
Korea dari Jepang. Dan ia juga memiliki pandangan anti komunisme yang kuat dan berusaha untuk menghancurkan pengaruh komunisme di Korea Selatan. Ia memiliki pandangan anti komunisme yang kuat dan berusaha menghancurkan komunisme di Korea Selatan. Dan ia juga memiliki pandangan nasionalis yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan Korea Selatan. Dan ia juga bekerja sama dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan dukungan militer dan ekonomi. Ia juga memimpin kepemimpinan militer dan membentuk Angkatan Darat Korea Selatan untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara. Dan ia juga memimpin pasukan Korea Selatan dalam pertempuran Korea Utara dan memenangkan beberapa pertempuran penting. Dan ia juga bekerja sama dengan pasukan PBB untuk menghadapi ancaman Korea Utara dan juga ancaman dari Cina. Ia juga menggunakan strategi perang untuk menghadapi serangan Korea Utara dari Cina. Dan ia juga menggunakan persenjataan yang canggih seperti tank dan artileri untuk menghancurkan pasukan Korea Utara dan juga Cina. Dan dampak dari sini adalah perang Korea berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1943. Dan ya seperti tadi tidak ada perjanjian damai yang ditandatangani. Dan dia juga dikenal memiliki kekerasan terhadap proses politik dan memiliki korupsi yang luas dalam pemerintahannya. Dan ia juga menggunakan kekerasan untuk menghadapi demonstrasi dan protes pada masyarakat Korea yang melakukan protes yang dilakukan oleh rakyat Korea Selatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dampak Perang Korea bagi negara tersebut ataupun bagi dunia internasional. Perang Korea ini kan berlangsung dari tahun 1950 hingga 1953 dan pastinya berdampak besar bagi Korea dan dunia internasional. Nah, dampaknya bagi Korea ini pastinya menjadi dua negara yang terbagi, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dan kedua negara tersebut mengalami kerugian dan kerusakan besar bagi perekonomiannya dan juga infrastrukturnya. Dan juga dampaknya juga itu banyaknya jutaan orang yang tewas dari kedua belah pihak. Dan dampaknya bagi dunia internasional munculnya dua negara adidaya, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat. Dan kedudukan mereka di Korea ini mendapatkan tempat strategis bagi kepentingan mereka sendiri untuk memperluas pengaruhnya di Asia. Dan juga Cina juga menjadi kekuatan yang baru Asia untuk menggantikan Jepang. Nah, perang Korea ini merupakan salah satu perang yang panas di era Perang Dingin. Dan pada tanggal 27 Juli 1953, gencatan senjata ditandatangani yang menyetujui bahwa Korea akan tetap menjadi dua negara yang terbagi. Tapi secara resminya perang ini belum berakhir hingga sampai saat ini, dan kedua negara tersebut, Korea Utara dan Korea Selatan, masih terjebak dalam situasi perang karena perang sebelumnya berakhir kesepakatan gencatan senjata dan bukan persetujuan damai. Sekian yang mungkin dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.